Bayangkan dirimu berjalan sendirian di malam gelap tanpa bintang, angin dingin menyelinap ke setiap pori kulitmu, dan suara gamelan yang samar mulai memanggil namamu dari kedalaman hutan. Apa yang akan kamu lakukan? Kisah Arum, seorang gadis muda dari Gunung Kidul, akan membawamu ke perjalanan penuh misteri dan ketegangan, di mana batas antara dunia manusia dan alam gaib menjadi kabur. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati, kesadaran, dan inspirasi. Siapkan tisu, karena cerita ini begitu dalam dan membawa perasaanmu berpetualang. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Pernahkah kalian mendengar kisah mistis tentang seorang gadis yang hilang secara misterius di Gunung Kidul? Kisah ini terjadi beberapa tahun silam, dan hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di desa itu. Kali ini, aku akan bercerita tentang Arum, gadis semata wayang Pak Lurah, yang mengalami kejadian di luar nalar manusia. Yuk, simak cerita ini sampai habis. Arum adalah anak tunggal Pak Lurah Kartiman, seorang gadis cantik yang dikenal ramah dan lemah lembut. Di desanya, semua orang menghormatinya, bahkan menyebutnya sebagai bunga desa. Namun, tak ada yang menyangka nasib tragis akan menimpanya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Arum yang biasanya tidak pernah keluar malam tiba-tiba meminta izin untuk pergi ke rumah sahabatnya. Alasannya sederhana, ia ingin mengembalikan selendang yang dipinjamnya. Malam itu, langit Gunung Kidul terlihat gelap gulita tanpa bintang. Angin dingin berembus, membawa aroma lembab tanah yang aneh. Arum berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui. Di sepanjang perjalanan, bayangan pepohonan yang besar dan lebat menambah suasana mencekam. Suara jangkrik yang biasanya mengiringi malam pun terdengar lebih sunyi dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu. Sesekali, Arum merasa bulu kuduknya meremang, seperti ada sepasang mata yang mengintainya dari balik semak-semak. Ketika tiba di persimpangan jalan dekat hutan, langkah Arum terhenti. Ia mendengar suara alunan gamelan yang samar, seperti berasal dari dalam hutan. Awalnya, ia berpikir itu hanya khayalannya karena lelah, tetapi suara itu semakin jelas, membuatnya tak mampu mengabaikan rasa penasaran. Setiap nada gamelan terdengar begitu merdu namun ganjil, seperti melodi yang berasal dari dunia lain. Arum mencoba melihat ke arah hutan, tetapi kegelapan di sana terlalu pekat. Meski hatinya mulai diliputi rasa takut, langkah kakinya seakan tertarik oleh suara itu. Siapa yang bermain gamelan di tengah malam seperti ini? Gumamnya, setengah penasaran, setengah waspada. Dengan perlahan, ia mulai melangkah menuju arah suara. Saat ia semakin dalam memasuki hutan, kabut mulai turun, menutupi pandangan. Arum merasa seperti ada yang memanggil namanya, lembut namun memikat. Arum, Arum. Suara itu berulang kali terdengar. Semakin jauh ia melangkah, Arum tiba di sebuah lapangan terbuka yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah lapangan, berdiri sebuah pohon besar yang dihiasi kain putih dan kuning. Alunan gamelan kini terdengar jelas, seperti sedang dimainkan oleh banyak orang di sekeliling pohon itu. Lapangan itu dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi, menciptakan lingkaran alami yang tampak seperti gerbang ke dunia lain. Angin berhembus pelan,
membawa aroma bunga melati yang begitu kuat hingga membuat kepala Arum sedikit pening. Pohon besar itu tampak berkilauan dalam cahaya redup yang entah dari mana sumbernya. Suasana di tempat itu terasa ganjil namun memikat, seolah-olah waktu berhenti dan seluruh dunia hanya berpusat pada pohon tersebut. Arum berdiri terpaku, tak bisa mengalihkan pandangannya dari pohon besar yang seolah memanggilnya. Arum terpaku melihat sekelompok wanita berpakaian tradisional menari dengan anggun di sekitar pohon. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan kebaya hijau, tersenyum ke arahnya. "Mari bergabung, Arum," ucap wanita itu dengan suara lembut. Arum merasa tubuhnya bergerak sendiri, seperti tersihir oleh suasana magis itu. Ia berjalan mendekat tanpa mampu menolak. Begitu dekat, wanita berkebaya hijau memegang tangannya dan membawanya menari. Tubuh Arum bergerak mengikuti irama gamelan, seakan-akan ia sudah mengenal tarian itu sejak lama. Setiap langkah kakinya terasa ringan, namun dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya. Mengapa aku tak bisa berhenti? Mengapa aku tidak bisa melawan? Wanita berkebaya hijau tersenyum lembut, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dipahami, seperti memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Di sekelilingnya, para wanita lain ikut tersenyum, tetapi senyum mereka terasa hampa dan tanpa emosi, seolah-olah mereka adalah bayangan yang tidak nyata. Meskipun hatinya diliputi rasa takut, Arum tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya seolah benar-benar dikendalikan oleh kekuatan luar biasa. Di desa, Pak Lurah mulai khawatir karena Arum belum pulang. Ia meminta warga untuk mencarinya. Namun, pencarian sepanjang malam tidak membuahkan hasil. Jejak Arum seolah lenyap di telan bumi. Hari pertama berlalu dengan suasana mencekam. Pak Lurah terus berdoa dan meminta bantuan dukun kampung untuk mencari Arum. Dukun itu mengatakan, Arum berada di alam lain. Ia dijaga oleh sosok besar. Kata-kata dukun itu membuat semua warga yang mendengarnya bergidik ngeri. Namun, tidak mudah untuk membawanya kembali. Lanjut sang dukun dengan suara berat. Ia kemudian mempersiapkan ritual kecil di rumah Pak Lurah, menyalakan dupa dan mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Jika kalian ingin menemukannya, kalian harus sabar. Berdoalah agar pintu antar dunia terbuka dan Arum dapat kembali kepada kita, tambahnya. Sementara itu, warga desa mulai membicarakan keberadaan penguasa hutan yang sering dikaitkan dengan kejadian hilangnya orang-orang. Suasana desa semakin mencekam, terutama di malam hari, ketika suara binatang malam terdengar seperti tangisan yang memilukan. Pak Lurah hanya bisa pasrah dan terus memohon agar anaknya ditemukan dalam keadaan selamat. Di sisi lain, Arum merasa waktu berlalu begitu lambat. Ia tidak sadar sudah berapa lama berada di tempat itu. Wanita berkebaya hijau memperlakukannya seperti tamu kehormatan, memberinya makanan dan pakaian indah. Namun, Arum mulai merasa ada yang aneh. Para wanita itu tidak pernah tidur, dan mata mereka selalu menatap tajam seperti mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika ia mencoba bertanya, wanita berkebaya hijau hanya tersenyum dan berkata, "Ini rumahmu sekarang." Jawaban itu selalu sama setiap kali Arum mencoba mencari tahu lebih banyak. Dalam waktu tertentu, ia mendapati dirinya diapit oleh para wanita lain, yang duduk diam di sekitarnya, menatapnya tanpa berkedip. Suasana itu membuatnya merasa terjebak, seperti seekor burung dalam sangkar emas. Makanan yang disajikan terasa nikmat, tetapi ada sesuatu yang ganjil di dalamnya. Seolah setiap gigitan membuat tubuhnya semakin lemah dan pikirannya semakin kabur.
Arum mulai menyadari bahwa ia berada di tempat yang bukan hanya asing, tetapi juga penuh dengan tipu daya. Meski tubuhnya tampak diberi kehormatan, hatinya semakin takut akan apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya. Ia mulai menyusun rencana untuk mencari cara keluar, meski hanya sedikit harapan yang ia miliki. Di desa, hari ketiga pencarian menjadi semakin putus asa. Banyak warga mulai percaya bahwa Arum telah menjadi korban penguasa hutan. Pak Lurah hampir kehilangan harapan, tetapi ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang wanita anggun dengan kebaya hijau berkata, "Jika kau ingin anakmu kembali, bawalah sesajen ke tepi pantai." Pak Lurah terbangun dengan keringat dingin dan segera mengumpulkan apa yang diminta. Pada hari ketujuh, Pak Lurah bersama warga desa pergi ke pantai Parangtritis dengan membawa sesajen. Mereka berdoa dan memohon agar Arum dikembalikan. Suara ombak dan angin pantai menambah suasana mistis. Pak Lurah memimpin doa dengan penuh harap, suaranya bergetar menahan tangis. Sesajen berupa bunga 7 rupa, kelapa muda, dan makanan tradisional tersusun rapi di atas nampan yang dihiasi kain putih. Angin laut berhembus semakin kencang, seakan membawa bisikan halus yang tak bisa dimengerti oleh telinga manusia biasa. Warga yang ikut berdoa mulai merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Beberapa dari mereka bahkan merasakan bulu kuduknya meremang. Di tengah-tengah doa, suara deburan ombak berubah menjadi lebih keras, seperti menyampaikan pesan yang tak terlihat. Warga pun semakin khusyuk, sementara Pak Lurah terus memanjatkan doa dengan mata yang basah. "Kembalikan anakku, tolong," ucapnya lirih, namun penuh harap. Tiba-tiba, seorang warga yang sensitif secara spiritual merasakan sesuatu yang aneh dan berbisik, "Pak Lurah, ini pertanda baik, tetaplah berdoa." Di saat yang sama, di alam lain, Arum melihat cahaya terang dari kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat hingga sosok wanita anggun muncul. "Aku adalah Nyi Roro Kidul. Kau tidak seharusnya berada di sini," katanya tegas. Wanita berkebaya hijau tampak ketakutan. "Dia tamu kami, Ratu," katanya mencoba membela diri. Namun Nyi Roro Kidul hanya mengangkat tangannya, dan wanita itu lenyap dalam sekejap. Nyi Roro Kidul mendekati Arum dan membelai rambutnya. "Kau adalah gadis baik, Arum. Kembalilah ke dunia asalmu. Jangan pernah kembali ke tempat ini," katanya sebelum melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Arum terbangun di pinggir pantai, tubuhnya lemah namun selamat. Warga desa yang berada di sana bersorak bahagia. Pak Lurah memeluknya erat, tak mampu menahan tangis. Kisah Arum menjadi peringatan bagi semua orang di desa. Mereka percaya bahwa ia diselamatkan oleh Nyi Roro Kidul dari dunia yang tak seharusnya ia masuki. Hingga kini, Arum menjalani hidupnya dengan penuh syukur dan menjaga jarak dari tempat-tempat yang dianggap angker. Itulah kisah mistis tentang Arum. Sobat Cerita Tanpa Batas. Ingat, selalu berhati-hati dan jangan pernah meremehkan tempat yang dianggap sakral. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.